Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Pada malam hari ini kita sedikit membacakan manaqib pada giliran manaqib daripada Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil atau Guru Bangil, yang mana malam tadi sampai hari ini itu haul sidin di Bangil di Jawa. Kita sedikit membacakan itu tabarrukan, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Karena disebutkan di dalam sebuah asar inda dzikir auliya tatanazzal rahmat, ketika disebutkan dikisahkan tentang para wali itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita membaca manaqib Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil atau yang biasa disebut Guru Bangil. Bismillahirrahmanirrahim. Masa kecil Tuan Guru. Nama kecil Tuan Guru Muhammad Syarwani Abdan adalah Muhammad Syarwani. Ia lahir di Kampung Melayu, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1913 Masehi, yang bertepatan dengan tahun 1334 Hijriah, dari pasangan Haji Muhammad Abdan dan Hajjah Halimatus Sa'diyah. Ia masih terhitung keturunan ulama besar terkenal dari Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Ganjari, di mana kakeknya yang keenam adalah putra Sa'idah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Ganjari. Dikisahkan sejak kecil ia mempunyai himmah yang kuat untuk belajar ilmu agama. Awal pendidikannya ia jalani di Madrasah Darussalam Martapura yang kala itu diasuh oleh pamannya sendiri, Syekh Muhammad Kashful Anwar. Madrasah Darussalam adalah madrasah terbesar yang berada di kota Martapura, Kalimantan Selatan. Sementara pamannya Syekh Muhammad Kashful Anwar dikenal luas sebagai seorang alimul alama, hingga Tuan Guru Zaini Martapura pernah menyebutnya sebagai salah seorang mujaddid. Selain kepada pamannya, ia juga belajar kepada beberapa ulama terkenal di kota Martapura pada saat itu, seperti Tuan Guru Ismail Ibrahim Khatib, Tuan Guru Muhammad Taha Disa dalam Pagar, serta beberapa tuan guru lainnya. Pada usia yang masih sangat muda, ia meninggalkan kampung halamannya Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil. Dengan maksud memperdalam ilmu agama Islam, kala itu ia belajar kepada beberapa ulama di kota Bangil dan Pasuruan. Jauh sebelum itu, orang tuanya sendiri memang sudah lama berdiam di kota Bangil untuk berniaga. Di antaranya yang menjadi guru-guru Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan selama berada di dua kota tersebut adalah Kiai Haji Mukhtar yang berada di Gondang Bangil, Kiai Haji Abu Hasan yang berada di daerah Wetan Alung Bangil, Kiai Haji Bajuri yang berada di kota Bangil, Kiai Haji Ahmad Jibri yang berada di kota Pasuruan, serta beberapa ulama lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menuntut ilmu di kota Mekah saat beliau berusia 16 tahun. Pamannya Syekh Muhammad Kashful Anwar yang membawanya pergi ke kota Mekah. Selain dirinya, ikut pula saudara sepupunya, yaitu Kiai Haji Muhammad Sya'rani Arif, yang kelak di kemudian hari ia juga dikenal sebagai seorang ulama besar di kota Martapura. Ia dan sepupunya tersebut melanjutkan pelajaran ilmu agama di bawah bimbingan dan pengawasan langsung dari sang paman selama berada di kota suci itu. Kedua pemuda ini dikenal sangat tekun mengisi waktu mereka dengan menuntut ilmu agama. Keduanya benar-benar memanfaatkan waktunya dengan mendatangi majelis-majelis para tokoh ulama yang menjadi rujukan umat di zamannya yang berada di kota Mekah saat itu. Di antaranya adalah guru beliau Syekh Muhammad Amin Qutbi, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Al-Arabi, Syekh Hasan Al-Mashad, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Saifullah Al-Histani, Syekh Al-Syafi'i, Syekh Sulaiman,
Syekh Ahyad, serta masih banyak lagi para tokoh ulama yang menjadi gurunya saat berada di kota Makkah. Rupanya keturunan belajar dua keponakan Syekh Muhammad Kashful Anwar ini diperhatikan oleh para gurunya. Diceritakan pada gurunya itu sangat menyayangi keduanya. Ketekunan dan kecerdasan mereka berdua terlihat menonjol dibandingkan teman-temannya yang lain. Dalam beberapa tahun saja mereka berdua sudah cukup dikenal di kota Makkah, hingga keduanya dijuluki dua mutiara dari Banjar. Tak mengherankan jika keduanya di bawah bimbingan Syekh Muhammad Amin Qutbi bahkan sempat mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram. Selain mempelajari ilmu-ilmu syariat, ia juga mengambil baiat tarikat dan para masyayikh di sana. Di antaranya, ia mengambil baiat tarikat Naqsabandiyah dari Syekh Umar Hamdan dan tarikat Samaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Bismillahirrahmanirrahim. Sosoknya yang begitu tawadu dan rendah hati. Baru pada tahun 1950 Masehi, ia sekeluarga memutuskan untuk hijrah ke kota Bangil, Jawa Timur. Sewaktu menetap di Bangil, ia tidak langsung membuka majelis secara terbuka, kecuali untuk lingkungan terdekatnya saja. Ia cenderung mempelajari dahulu keadaan lingkungan dan penduduk di kota tersebut. Di kemudian hari, sikapnya ini telah menjadikan dirinya sebagai sosok yang cukup disegani oleh kalangan ulama di Jawa Timur. Walaupun demikian, ia tetap tawadu dan rendah diri, meskipun ia selalu berusaha menyembunyikan keunggulan yang dimilikinya. Pada akhirnya, para ulama yang berada di kota Bangil pun mengetahui keistimewaan pribadi ulama yang satu ini. Ia senantiasa berada dalam keseharian yang amat sederhana. Kesederhanaan itu diantaranya terlihat dari pakaian yang ia kenakan sehari-hari. Bahkan tidak banyak orang yang tahu, bahkan sekalipun ia telah menjadi seorang tokoh besar. Namun di kamar tidurnya ia dan keluarga tidak menggunakan ranjang. Ia juga tidak mempunyai lemari khusus untuk pakaiannya. Pakaian miliknya diletakkan menumpang pada bagian bawah lemari kitabnya. Ia adalah seorang yang telah mengambil jalan hidup secara humul dan tak berharap akan kemasyhuran. Ia juga dikenal pandai menyembunyikan diri, sehingga di lingkungan tempat ia tinggal banyak orang yang tidak mengetahui ketinggian ilmu yang dimilikinya, kecuali setelah waktu berjalan sekian lama. Mengenai hal tersebut, Kiai Haji Hamid Pasuruan pernah mengatakan, "Saya ingin sekali seperti Kiai Haji Syarwani Abdan. Ia itu seorang alim tetapi mastur, tidak masyhur. Kalau saya ini sudah terlanjur masyhur. Jadi saya sering kerepotan karena harus menemui banyak orang. Menjadi orang masyhur itu tidak mudah, bebannya berat. Namun jikalau Kiai Syarwani itu enak, jadi tidak banyak didatangi tamu." Dan kita membaca manaqib secara ringkas ini, ya. Semoga kita semua mendapat rahmat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperingati seorang awliya Allah. Tahlillah. Al-Qur'ani fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم